Ketemu lagi dalam video kali ini, di mana saya akan membahas mengenai common mistake yang mungkin kita sering buat ketika kita berbicara atau menulis dengan menggunakan simple present tense. Tapi pertama-tama saya akan membahas dulu atau mereview sedikit mengenai apa saja fungsi dari simple present tense itu sendiri. Fungsi yang pertama adalah untuk mendeskripsikan suatu habitual action atau suatu regular activity. Suatu kegiatan yang teratur kita lakukan. Seperti misalnya I wake up at 5 o'clock every morning. Saya bangun pukul 5 setiap pagi. Itu adalah merupakan suatu kebiasaan saya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeskripsikan suatu general truth atau kebenaran umum dan fact atau fakta. Seperti di dalam kalimat the earth moves around the sun. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Atau seperti dalam kalimat rice grows in Indonesia. Padi tumbuh di Indonesia. That is a fact. Dan fungsi yang ketiga yaitu adalah untuk mendeskripsikan suatu scheduled event, suatu kejadian yang sudah ada schedule-nya, entah itu keberangkatan kereta api, pesawat terbang, jam bukanya kantor, bank, restoran, atau jadwal kuliah atau jadwal pelajaran di sekolah. Seperti misalnya dalam kalimat saya berikut ini, the train to Bandung leaves Gambir Station at 4 in the afternoon. Itu adalah merupakan suatu kalimat yang menjelaskan bahwa ada jadwal keberangkatan kereta ke Bandung pada pukul 4 sore. Dan kalimat berikut ini akan menunjukkan bahwa simple present tense juga bisa digunakan untuk suatu hal yang berhubungan dengan senses, yang berhubungan dengan panca indera. Seperti misalnya see, hear, smell, taste, atau feel. Ya, seperti dalam kalimat the soup tastes delicious. Supnya rasanya enak. Dia berhubungan dengan indera pengecap. Oke, nah itu adalah sedikit mengenai fungsi dari simple present tense. Lalu kita akan masuk ke dalam apa sih common mistake yang seringkali dibuat oleh seseorang ketika menggunakan simple present tense. Mungkin kalian pernah mendengar atau mungkin membuat kalimat seperti ini. Perhatikan kalimat-kalimat saya berikut ini. Kalimat yang pertama, I am eat my breakfast every morning. Kalimat yang kedua, she's work at a bank. Kalimat yang ketiga, you all run too fast. Kira-kira apa yang salah dalam kalimat-kalimat saya tadi? Ya, betul sekali. Ada pemakaian to be dan verb di dalam satu kalimat. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa ada dua jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah nominal sentences dan yang kedua adalah verbal sentences. Perbedaan antara keduanya adalah kalau verbal sentences dia menjelaskan atau mengekspresikan suatu action, suatu kejadian, suatu kegiatan sehingga di dalamnya pasti ada verb. Sedangkan nominal sentences tidak mengekspresikan suatu action, tetapi menjelaskan suatu keadaan. Seperti misalnya, I am a teacher. She is very beautiful. You are students. He is an actor. We are very happy. They are in the classroom. Jadi kalimat-kalimat tadi tidak mengekspresikan suatu kegiatan apapun, sehingga kita butuhkan to be. Di lain pihak, verbal sentences adalah kalimat yang menjelaskan suatu kegiatan, suatu action, sehingga harus ada verbnya. Nah, kalimat verbal, karena sudah ada verb, maka dia tidak membutuhkan to be. Jadi kalimat seperti I am eat my breakfast every morning itu adalah kalimat yang salah. Seharusnya adalah I eat my breakfast every morning. She is work at a bank itu juga salah. Seharusnya adalah she works at a bank. Atau yang ketiga tadi yaitu kalimatnya you are run too fast itu juga salah. Seharusnya adalah you run too fast. Mungkin kalian pasti suka kalimat seperti ini karena saya juga suka kalimat ini. Everybody loves this sentence yaitu I love you. Ingat saja kalimat itu. Kita tidak pernah katakan I am love you kan? Tapi I love you. Dia atau Tom suka Mary atau Tom mencintai Mary. Tom loves Mary. Tidak bisa kita katakan Tom is love Mary. Atau dalam kalimat negatif, saya tidak cinta kamu. I don't love you. Kita tidak katakan I am not love you. Tom doesn't love Mary. Okay? Atau dalam kalimat question atau interrogative,
Misalnya kalimatnya do you love me? Kita tidak bisa katakan are you love me? Atau does Tom love Mary? Ya, jadi ingat bahwa di dalam simple present tense, kalau kita menjelaskan suatu action, suatu hal yang menyatakan suatu kegiatan, maka yang kita butuhkan hanya verbs, tidak perlu menggunakan to be. Ingat-ingat saja kalimat tadi ya, I love you, I don't love you, do you love me? Kita tidak menggunakan to be sama sekali di dalam kalimat yang sudah ada verbnya. Oke? Mudah kan? Sangat simpel. Tapi ingat bahwa segala sesuatu akan menjadi mudah kalau kita sering berlatih. As everybody say, practice makes perfect. That's all for now, everyone. Kita akan ketemu kembali dalam video-video yang berikutnya. And don't forget to always stay healthy and happy. Bye!